sedaya ingkang sanget kula taati, sedherek jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik Romi Suriah maupun dari India ingkang sanget kula mulyakaken. Ugi boten kesupen jajaran pengurus Tanfidiyah Ugi Romi Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sidoarjo ingkang sanget kula hormati. Ugi boten kesupen jajaran Ketua Ranting se-Kabupaten Sidoarjo ingkang sanget kula hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siang hari ini kula dengan sami saged hormat sekaligus dugeni acara sosialisasi terkait Kongres PJ Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Harapan PJ Nahdlatul Ulama terhadap seluruh yang hadir agar supaya sosialisasi ini benar-benar dipahami sekaligus bisa disampaikan terhadap pengurus ranting yang lain pada saat Kongres besok 21 yang akan datang. Prakongresi, kongresinya tanggal 28. Seseringkali hadirin saya temui terkait sistem ahwa. Ini yang perlu panjenengan sampaikan kepada jajaran Profesor Ranting yang belum paham saestu terkait sistem ahwa. Kadang-kadang dirinya sendiri itu ditulis. Ini yang jadi muskilah ini. Maka harapan cabang Nahdlatul Ulama siang hari ini belum benar-benar disampaikan agar supaya besok pada saat hari H tidak terjadi kesalahan yang sehingga suara tersebut tidak sesuai dengan harapan Profesor yang nanti yang menduduki di PJ Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Mudah-mudahan panjenengan sedaya yang rawuh agar bisa mengikuti secara detail dan bisa diperjelas sekaligus dipertanyakan. Apabila nanti ada sesuatu yang belum paham, panitia bersedia sekaligus panitia bersedia untuk perjelas terkait proses ahwa dan lain sebagainya. Itu harapan dari PJ Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan sosialisasi di siang hari ini membawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak sekalian yang kami hormati. Untuk selanjutnya kita ikuti penjelasan terkait esensi konferensi cabang yang ke-21 yang nanti akan dilaksanakan tanggal 28 November tahun 2021 di Lingkar Timur di Masjid Kyai Haji Hasyim Asharie. Untuk itu akan disampaikan oleh steering komite panitia konferensi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syarifudin. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabaktu. Atas kebetulan kami para masyayikh, dan India dan Suriah PTS Sidoarjo, seluruh panitia dan para peserta sosialisasi yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri sosialisasi pelaksanaan teknis Conference Cup yang nanti akan kita laksanakan secara bertahap, diawali dengan pra-konferensial dan juga Conference Cup yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Perlu kami sampaikan bahwa dinamika pelaksanaan Conference Cup ini luar biasa. Mungkin hawanya juga mengikuti yang ada di atas, sehingga imbasnya juga harus kita tangkap konsekuensi. Yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, tema besar dari kegiatan Conference Cup ini adalah meneguhkan kemandirian jamiah menuju satu abad Nahdlatul Ulama. Tentu ini kita jadikan sebagai semangat untuk memperkokoh kejamiahan kita dan juga sekaligus menata ke depan supaya PCMO juga lebih baik. Sesuai dengan tugas yang kami sampaikan, kami ini diminta atau mendapatkan amanah sebagai sekretaris ST pengarah. Tapi tadi malam saya mendapatkan arahan dari ketua OC. Jadi pengarah tadi mendapatkan arahan dari ketua OC ya saya ini, karena beliau ketua saya di DPP, jadi saya tidak bisa menolak. Ada bahan sidang yang nantinya akan kita bedah bersama, mulai dari tata tertib, insya Allah sudah final. Kemudian ada LPG ini ada dua. Yang pertama LPG dalam bentuk buku yang menjadi buku NO kita itu. Lalu ada LPG yang versi yang kedua, yaitu juga sama-sama dijadikan buku. Kemudian nanti juga ada materi dalam bidang komisi, mulai dari komisi organisasi. Kemudian komisi organisasi ini berkaitan dengan bedah peraturan organisasi secara internal, yang itu tentu mengacu kepada ADART. Hanya di sini problemnya adalah karena kita masih produk ADART Muktamar Global, tentu ini tidak bisa lepas dari ADART yang sudah berjalan. Hanya kita modifikasi, kita merespon dari hasil Munas yang beberapa waktu dilaksanakan oleh PBNU, itu kita jadikan sebagai bahan untuk melaksanakan program. Jadi nanti komisi program lebih banyak kita mengambil dari hasil Munas yang telah dilaksanakan oleh PBNU, yang kemudian kita terjemahkan bagaimana dalam konteks di Sidoarjo. Nanti saya banyak minta masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan program ini. Kemudian ada juga rekomendasi juga sebagian besar kita ambil dari rekomendasi yang bersifat kebijakan policy, mengambil kebijakan, kemudian kita terjemahkan dalam konteks Sidoarjo seperti apa. Misalnya bagaimana merespon peraturan Presiden nomor 82 tentang pendanaan pesantren. Apakah Sidoarjo sudah siap dengan pesantren yang ada di Sidoarjo? Kemudian bagaimana merespon kebijakan pemerintah melalui moderasi beragama, bagaimana kita sebagai pengawal aswaja memasukkan nilai-nilai aswaja di dalam dunia pendidikan dan birokrasi. Itu diantara rekomendasi yang kita sampaikan nanti, dan mudah-mudahan bisa dikawal sampai apa yang kita inginkan ini mendapatkan respon dari pengambil kebijakan. Kemudian juga nanti ada materi yang berkaitan dengan masa hidup diniyah. Ya, masa hidup diniyah ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keagamaan yang bersifat aktif. Tentu ini juga
ada perlu pembahasan sedikit karena di PBK itu juga sudah menelurkan hasil munas juga terkait dengan masalah dunia. Lalu bagaimana dengan Sidoarjo? Apakah langsung mengikuti kepada PBK itu ataukah kita mengambil konteks Sidoarjo-nya? Nah ini nanti juga akan menjadi bagian dari apa yang sudah kita tetapkan bersama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada OC yang luar biasa kerjasamanya. Jadi kalau awal ini kami juga pusing sebagai SD, begitu kembali ke tanggal 28 langsung naik darah saya karena bahan belum siap. Ternyata alhamdulillah tadi malam saya kebut selesai. Nah, ternyata kalau the power of fighter itu insya Allah bisa selesai. Bapak para masyayikh dan para peserta sosialisasi yang kami banggakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya berharap mudah-mudahan mewakili SD ini mohon kepada para peserta untuk bisa mensukseskan kegiatan ini, dan saya terima kasih sekali lagi kepada OSIP yang telah bekerja sama luar biasa dalam waktu terus. Pak Arlis tidak pernah tidur untuk menyiapkan pelaksanaan konferensi budaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Haji Ali Fauzi SHMH untuk menyampaikan secara teknis nanti model konferensi tahun ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami taati para masyayikh, jajaran Surya, khususipun Romo Kiai Dr. Ahmad Muhammad, serta para rois dan Surya dari MPC yang kami juga muliakan dan kami taati, yang kami hormati segenap jajaran Tanfisya, PCNO maupun MWCNO dan ranting-ranting yang berbahagia. Hal yang bersifat teknis sebagai kewajiban kami untuk duduk di panitia pelaksana atau OC sila Pak tadi, sehingga dari penjelasan Pak Salim tadi selanjutnya akan kami jelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan prosedural. Para bapak, para kiai yang hormati, ada 3 hal yang menjadi dasar pertimbangan PCNO dan dimandatkan kepada panitia untuk memformat konferensi ke-21 NU Cabang Sidoarjo tahun 2021. Dasar pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan tertulis ADART hasil muktamar di Jombang diikuti dengan POA Pedoman Organisasi dan Administrasi PWNU Jawa Timur. Yang ketiga, surat edaran dan surat instruksi, baik surat edaran dari PBNU maupun surat edaran dan instruksi oleh PWNU Jawa Timur. 3 hal itulah yang bersifat tertulis, yang mungkin panjenengan semua sempat agak menganggap PCNO tidak konsisten, berubah-ubah, atau mungkin dianggap kurang siap, atau bisa kalau pikirannya agak terlalu politis, wah ini konflik di tingkat cabang perebutan antar para calon kandidat cukup tragis sehingga konferensi berubah. Awal September PCNO membentuk panitia, 16 September SK terbit dan sepakat dilaksanakan tanggal 28 November berpusat di Masjid Kiai Hasyim Asy'ari di Komplek
Universitas Nahdlatul Ulama dengan sistem zoning. Pak Selaluddin istilahnya, ya daring, ya tatap muka itu istilahnya. Non hibrid, oh hibrid ya kayak catur mawon bisa. Oke. Karena yang menjadi dasar pertimbangan kedua adalah kondisi di mana sampai saat ini kita masih dalam suasana PPKM. Walaupun levelnya sudah tidak level 3, tetapi sampai hari ini kebijakan tentang PPKM secara resmi belum dicabut oleh pemerintah. Yang ketiga juga faktor menyongsong muktamar, yang ini ditindaklanjuti PBNU membuat surat edaran bahwa PCNU yang masa habisnya 3 bulan sebelum pelaksanaan muktamar, opsi 1 diperpanjang secara otomatis 6 bulan. Opsi yang kedua, bagi yang siap mulai melaksanakan konferensi paling lambat tanggal 20. Kok kata si kelola ya ini umatnya kadang langsung yang rukso, maka dilakon di rukso ini. Kalau memang ada sabab untuk kosor dan jamak, mengapa tidak kosor dan jamak? Nek lunga oleh muka ya kepentingan muka. Dengan setelah ditetapkan tanggal 28 tersebut diikuti edaran PBNU ada rukso perpanjangan 6 bulan ke depan, kita anggap itu baru rukso ngapain? Tidak kita manfaatkan. Jadi tidak ada pertimbangan siap atau tidak. Ya, yang jelas semakin longgar semakin mayar kan gitu. Maka keputusan PC Surya menerbitkan surat perpanjangan pelaksanaan konferensi penundaan sampai tanggal 29 Mei. 29 Mei. Alhamdulillah, jadi ambaane tambah kok. Ya. Beberapa waktu kemudian kami diundang oleh PWNU. Kebetulan saya bersama sekretaris yang dikasih oleh PC untuk menghadiri undangan PWNU tersebut diterima langsung oleh Romo Marzuki Mustamar sama sekretaris Profesor Zaki dan guru yang lain. Beliau menjelaskan, berikan pencerahan terkait edaran PBNU bahwa kalau opsi 1 dengan perpanjangan 6 bulan secara otomatis 1 membutuhkan takwil. Nah, takwil tadi mengandung makna yang banyak. Yang kedua, menimbulkan khilafiyah baik di tingkat PBNU maupun di tingkat PWNU. Yang keempat, bisa menimbulkan keburukan yang cukup fatal kalau sampai habis SK-nya Sidoarjo 1 Desember ternyata PBNU belum menerbitkan SK perpanjangan. Karena di edaran itu multi tafsir, multi interpretasi. Dari satu sisi otomatis, kalau otomatis bisa diartikan bukan perlu SK lagi. Tapi sebagai pegangan organisasi kan bisa diartikan harus dengan SK. Jadi yang itu yang disebut dengan multi interpretasi, yang kalau terjadi maka bisa menimbulkan persoalan-persoalan seperti yang terjadi di PCNU Babat, akhirnya harus dikarenakan. Sedangkan opsi yang kedua, melaksanakan konferensi paling lambat tanggal 20, tidak ada khilaf, tidak perlu takwil dan tidak ada multi interpretasi karena memang sudah waktunya konferensi dan belum habis SK. Karena itu kami dipanggil tanggal 9, kami matur pada Romo Yai sama Profesor Zaki. Romo Yai Sidoarjo kan keputusannya seperti itu. Anaknya keranten PWNU ngerasakaken ngoten, umpami Sidoarjo ini melaksanakan sebelum tanggal 1 Desember tapi setelah tanggal 20, karena tanggal 20 9 hari lagi
sudah terlalu mepet ditambah mungkin karu-karuan ya. Tanggal 28 jadi oleh beliau dipersilakan Subarjo karena SK harus teknisnya SK tanggal 1 Desember. Jadi ini terkait masalah perubahan kebijakan tentang pelaksanaan konferensi oleh PDNU Subarjo supaya sekolah dengan sedaya punya pemahaman yang sama, tidak ada faktor lain. Adapun penilaian dari sudut pandang macam-macam itu adalah wajar dan setiap orang punya hak untuk mencoba menganalisa sesuai dengan kacamatanya masing-masing. Dengan 3 pertimbangan tadi, konferensi PCNU yang asalnya kita rencanakan tanggal 28 dengan sistem hibrid, jadi ada 1 sentral di Lingkar Timur dan 18 zoning di 18 MPC bagaimana PCNU Pasuruan, karena kami juga langsung ngaji ke Pasuruan, Abah Firman ngaji ke Madiun walaupun by video call. Maka rencana itu juga akhirnya kami rubah karena sekarang eranya sudah semakin baik. Dari si pandemi eranya sudah semakin baik tapi belum benar-benar aman. Maka jalan tengahnya kemarin sudah kita sepakati, yaitu 1, pelaksanaan konferensi dilaksanakan secara bertahap. Ada prakonferensi, ada pelaksanaan konferensi dengan pertimbangan mengurangi jumlah kerumunan dan mengurangi lamanya berkerumun, sehingga diharapkan pada waktu konferensinya hariannya tanggal 28 itu prosesnya tidak terlalu lama dan tidak bertele-tele. Hal-hal yang kira-kira bisa menimbulkan perdebatan dilaksanakan pada prakonferensi, sehingga 1 prosesnya tetap berjalan lancar, tidak mengganggu keabsahan dan tidak mengurangi esensi, aspirasi atau kebebasan berpendapat bagi peserta konferensi. Itu pertimbangannya. Adapun tahapannya, kalau sebelum jenengan pulang surat dan berkas-berkasnya sudah siap akan kami bagikan langsung. Kalau belum tuntas ya akan kami kirimkan ke MPC sama nanti. Adapun tahapan konferensi pada tahun ini, yang pertama adalah prakonferensi. Kami laksanakan insya Allah tanggal 21 November. Minggu depan, tanggal 21 November. Tempatnya di Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Pesertanya masing-masing ranting 2, ketua dan rois. Kalau ketua berarti Tanfidiyah, kalau rois berarti Suriyah. Sedangkan MPC 4, rois, katib, ketua dan sekretaris. Acaranya adalah sidang-sidang komisi dan sidang tata tertib. Di forum itu nanti para peserta tidak ada forum pleno. Jadi peserta hadir semua sudah langsung kita arahkan masuk di ruang-ruang sidang komisi sesuai dengan pembagian yang akan kami lakukan sebelumnya. Ada 5 ruang sidang. Yang pertama, sidang membahas draft tata tertib. Jadi harapan kita biasanya paling lama itu kan tata tertib ya. Padahal semuanya sudah tertib ya. Ada juga semua orang-orangnya juga tertib lah. Tertib lagi. Paling lama. Jadi kita tuntaskan di situ sehingga kita tidak terbentur waktu pun sakarpe, sakwati. Karena hanya satu materi yang dibahas di sidang. Dengan harapan ini
membahas materinya dengan harap pada waktu konferensi pleno tata tertib tinggal pengesahan. Karena secara esensi isi sudah kita bahas bersama. Yang kedua adalah sidang komisi program. Yang ketiga komisi organisasi. Yang keempat komisi rekomendasi. Dan yang kelima komisi masail ilmiah. Ranting tadi kan 2 peserta, nah, sedangkan ada 5 komisi, maka nanti PJ atau panitia akan dibagi ranting-ranting di PJ A, B, C mungkin di komisi program dan organisasi, sedangkan ranting-ranting di komisi dari MPC yang lain di komisi yang lain. Jadi tidak harus seluruh komisinya diikuti. Toh nanti pada waktu pleno jumlah konferensi, semua ranting akan mendapatkan semua materi. Semua ranting akan mendapatkan semua materi. Kalau di tanggal 21 itu ranting mungkin hanya mendapatkan materi yang dibahas. Karena itu sifatnya draft dan pasti ada revisi. Kemudian itu peserta dari masing-masing ranting maupun masing-masing MPC. Tetap walaupun itu tetap ada surat tugas atau surat mandat sehingga jelas. Kalau rois atau ketua tidak bisa mengikuti, bisa memandatkan kepada pengurus yang lain, tapi tetap harus ada surat resmi dari ranting maupun MPC. Memang hierarkisnya ya ketua dan rois. Nah, itu namanya organisasi, bisa jadi rois dan ketua ada unsur, bisa unsur pengurus yang lain, itu juga MPC. Itulah tahapan-tahapan untuk prakonferensi tanggal 21 jam 8 di Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Pulau ulangi malih, masing-masing ranting 2 orang, sedangkan MPC 4 orang. 2 ranting rois dan ketua, MPC 4 orang, rois kapit ketua sekretaris. Sedangkan pelaksanaan konferensinya adalah tanggal 28 di Masjid Yasin Ashari, Komplek Universitas Nahdlatul Ulama. Pesertanya ranting 2 orang, tetap rois dan ketua. Ulangi, untuk ranting pesertanya adalah rois dan ketua, karena masing-masing ini mempunyai suara untuk pemilihan awal rois dan untuk pemilihan ketua tanfidiyah. Begitu juga MPC. MPC tidak 4 pesertanya, cukup 2 rois dan ketua masing-masing MPC. Mengapa kok hanya 2? 1, pertimbangannya sudah kami sampaikan tadi, mengurangi semaksimal mungkin jumlah kerumunan. Toh sebelumnya tentang esensi atau materi dari pengurus MPC yang lainnya sudah dilibatkan dalam masa pembahasan. Acara konferensi tanggal 28 tidak ada acara yang sifatnya komisi-komisi, tapi mulai pertama sampai akhir semua acaranya adalah pleno. Sidang pleno. Pertama pembukaan. Pleno pertama adalah pengesahan tata tertib. Pleno kedua penyampaian LPJ dan pandangan umum. Mungkin tetap ada pandangan umum perwakilan dari Kabupaten dan sebagainya. Saat kami menilai. Pleno ketiga adalah pengesahan hasil sidang komisi tanggal 28. Pleno keempat demisionerisasi dilanjutkan dengan pemilihan awal dan penetapan rois. Pleno kelima adalah pemilihan
ketua Tanfidia. Pleno ke-6 adalah pemilihan tim koordinator. Ya, ada 6 pleno, 1 hari penuh, 1 tempat, 1 adik. Kita perkirakan selesainya mudah-mudahan maksimal jam 5 sudah selesai. Kaitannya dengan tempat sholat dan sebagainya semua sudah disiapkan oleh panitia. Kaitannya dengan acara konferensi, administrasi yang harus disiapkan, insya Allah kita semua sudah paham. Mungkin sifatnya mengingatkan kembali, 1 harus dengan surat mandat baik ranting maupun MWC. Yang kedua, surat mandat ini disertai dengan berita acara usulan calon anggota. Berapa orang Pak Salahuddin? 5 orang. Jadi sekaligus diserahkan pada waktu penyerahan mandat. Karena jumlahnya banyak sekabupaten ya. Sehingga mulai awal setelah masuk langsung dilakukan tabulasi oleh tim tabulasi. Nanti pada plenonya tinggal umumkan jumlahnya, siapa mendapatkan suara terbanyak 1 sampai 5, otomatis beliau adalah menjadi anggota. Yang perlu kita semua pahami bahwa kriteria awal di dalam ADRT, kriteria kualitatif, kualitatif, maupun ukurannya masing-masing. Kalau yang kurang jelas, Enten Surya menjelaskan pengertian warok juga hati samnes warok Ponorogo ya, kali. Ya, terus kembali, dan alim, zuhud, kembali ya. Dan itu tidak ada ya. Nanti sudah menjadi adat. Kalau yang namanya Surya itu sudah seharusnya mengacu pondok pesantren sudah seharusnya. Tapi secara tertulis tidak ada. Untuk memperkuat secara bahwa NU ini adalah berangkat dari pesantren. Ya. Saya tidak lepas dari tradisi pesantren. Secara tertulis tidak ada. Secara tertulis tidak. Ini kriteria daripada calon alim berbagi dalam bidang ilmu agama, kirai, kewarok, terus zuhud, dan ragas, terus KTTI atau ya, soal mangane katam, mari kita itu silakan ditafsiri, diukur yang insya Allah sampun paham ya. Kalau kita cekap sementara secara teknis ikan sabun pulau aturakan monggo mengenai hal yang perlu ditanyakan tentang Surya, Tanfidia, FC, pulau sifatnya pelaksana mawar musik ya. Maka penyimpan Badan pensi menang eksternal. Bapak